Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu untuk mengadakan acara seminar ya, atau ini klinik sebetulnya, klinik metodologi. Sudah hadir di tengah kita yaitu pemateri kita hari ini. Saya nyebutnya kita panggil Mas aja lah. Semoga beliau tidak keberatan. Eh, Mas Ahmad Zulfikar. Eh, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas. Alhamdulillah. Bersua lagi ya. Udah berapa tahun nggak ketemu ini kita. Dua Eh, kali 17 Agustus, Mas. iya ya. Masih ingat ya. Iya iya iya. Alhamdulillah kalau semuanya lancar. Keluarga juga ya. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ya. Oke. Eh, Suara saya jelas ya? Jelas. Alhamdulillah jelas. Di sini eh, hadir di tengah kita juga apa namanya Kaprodi dan Sekprodi dari S3 Studi Islam ya. Dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Eh, Apa namanya Mas Anas ini sudah hadir di tengah kita. Oke. Assalamualaikum Mas Anas. Waalaikumsalam. Oke. Salam kenal Oke. Mas Zulfikar. Oke. Saya Anas Ribab, Sektor S3SI. Mohon izin eh, Pak Kaprodi hari ini sedang sakit beliaunya, jadi tidak bisa join bersama di Zoom. Oke. Oke. Terima kasih Mas Anas. Oke. Kemudian Mas Haril, fotonya, videonya kok gak muncul ya di saya. oh videonya. Iya, iya, kok bersembunyi Oh ini. iya 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 Masih sebentar cium. sebentar. Perlu perlu update mungkin ya. Ya, Coba oh kok nggak. Oh iya tertutup ternyata. Gaptek ini. tertutup. Nggak Ya, functional itu elemen kan digital. kelihatan gantengnya. Nggih, nggih. Oke, yang saya hormati juga para peserta di sini. Ada Pak Kaprodi S1, Pak Germino. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Juga mahasiswa S3 itu, Pak. Nah, Masih setia juga. Teman-teman sekalian yang hadir juga di sini, eh, terima kasih sudah hadir. Mungkin kita langsung saja ya. Ini sebetulnya inisiatif yang luar biasa dari Prodi Doktoral S3 untuk mengadakan acara klinik metodologi terkait dengan eh, apa pendekatan interdisipliner ya dalam kajian studi Islam. Nah, kebetulan ini memang saya sudah lama kontak-kontak dengan sahabat saya ini, Mas Zulfikar, berkali-kali supaya bisa hadir di tengah kita di UIN 1 Tulung Agung, formatnya karena ilmunya yang luar biasa dan publikasinya yang cukup produktif ya. Sehingga kita akan bicara terkait ini tapi dengan format yang lebih santai lah, tidak terlalu formal sehingga bisa di harapannya bisa apa namanya sesuai target bisa dipahami secara sederhana dan juga bisa diaplikasikan dalam beberapa riset kita. Makanya kita sebut dengan istilah klinik metodologi. Tapi nanti bisa cerita saja, Mas Zulfikar bisa cerita terkait beberapa risetnya. Sebelum kita mulai dan saya buka, saya ingin membacakan CV beliau ya. Nanti saya share juga terkait dengan kiprah beliau. Jadi beliau adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang ilmu komunikasi dengan pengalaman lebih dari 19 tahun di perguruan tinggi. Keahliannya terkait dengan riset sosial, komunikasi digital, masyarakat digital, termasuk kajian sosial budaya berbasis media sosial ya.
beberapa tulisan beliau terkait dengan apa gerakan kelompok Islam di Indonesia yang terbaru ya. Beberapa sudah terbit di jurnal internasional bereputasi. Pengalaman beliau adalah yang sekarang beliau sebagai koordinator Pusat Pengabdian Masyarakat ya di Universitas Islam Negeri Palopo. Kemudian dosen komunikasi dan studi media baru juga di kampus yang sama. Beliau reviewer ya di beberapa jurnal internasional, ada Media War and Conflict Journal di United Kingdom di Inggris. Kemudian reviewer juga di jurnal Media and Religion di US, dan juga pernah menjadi Kaprodi ya. Ini Kaprodi juga nih, studi KPI ini di Win Palopo, luar biasa. Pendidikannya adalah PhD in Communication Science ya di Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda. Kemudian juga apa namanya Magister Ilmu Komunikasi di Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan lain-lain. Nah, publikasi terbaru itu terkait dengan YouTube and Religion during COVID-19, Analyzing Indonesian Islamic Groups, naratif ya. Tapi ada kayaknya yang lebih terbaru lagi. Eh, Nanti bisa dicek lah. Baik, teman-teman sekalian, Pak Sekrodi dan juga hadirin yang hadir sekarang, mari kita mulai. Ini juga ada apa namanya beberapa mahasiswa saya hadir di sini ya. Benar dah. Selamat datang yang Minggu depan dari 3. S2 Studi Ina bilang Islam. anu. Bentar. Ini hari Nabi bilang. Kan ini. Oke. Eh Apa namanya? Mari kita mulai acara ini dengan pembukaan yaitu dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan persilahkan Mas Zulfikar untuk menyampaikan materinya. Monggo, Mas. Terima kasih Mas Aril, teman-teman dari UIN 1 Tulungagung atas kesempatan yang diberikan kepada saya kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung membagikan. Baik, ini sebenarnya rencana yang sudah cukup lama ya Mas Aril untuk berbagi tentang bagaimana meneliti di media sosial atau platform digital. Saya disampaikan oleh Mas Syahril tentang situasi saat ini di mana banyak yang berminat di studi-studi media sosial karena memang sudah eranya. Ya. Jadi saya memahami itu sebagai satu kebutuhan dan kebetulan saat ini ketemu dengan minat yang memang selama ini juga saya kerjakan. Jadi ketemulah ini antara kebutuhan dan ketersediaan. Baik, judul kali ini sebagaimana sudah disampaikan Mas Syahril, teman-teman semua, meneliti Islam di era digital dari etnografi virtual hingga analisis big data. Saya tidak akan banyak bercerita atau menjelaskan tentang hal yang sangat teknis karena saya tahu untuk beberapa prodi, ya, terutama prodi studi Islam, ini sebenarnya hal yang masih cukup baru, sebuah landscape yang belum banyak dijamah oleh teman-teman sarjana yang sedang melakukan studi-studi Islam. Jadi saya lebih akan banyak bercerita tentang bagaimana sebenarnya kerja-kerja riset di bidang media sosial, utamanya saya senang menyebutnya sebagai digital religion. Jadi bagaimana agama itu dipresentasikan dan direpresentasikan di ranah digital, kurang lebih seperti itu. Ini saya skip berkenaan ceritanya.
Baik, untuk memulai ini saya akan memperlihatkan satu video. Ini video menarik. Kalau tidak salah 2 atau 3 tahun yang lalu, video ini tentang bagaimana agama booming di TikTok. Waktu itu TikTok orang masih baru lah, TikTok masih apa namanya, dengan segala algoritmanya yang jinak tentang FYP. Nah, ini saya Mohon akan maaf Mas memperlihatkan Zulfikar, bagaimana. mungkin suaranya agak sedikit, mungkin agak dekat ke mikrofon ya, biar agak Atau suaranya saya lepas aja nih ya, coba. boleh Coba ya, saya lepas dulu. boleh. Ini dari audiens ada yang memohon itu lebih besar. Bagaimana sekarang? Oke, Oke, baik. Lanjut. Oke, saya ya. akan lihatkan video ini tentang bagaimana agama booming di TikTok. Ini menarik nih. Kita lihat sama-sama ya. Religion is adapting to new social media trends fast. Short videos like these are becoming really popular. Indeed, we have seen a swelling of religious content online on multiple forms of media. On TikTok, this hashtag has 9 billion views. Diwali has over 2 billion. The hashtag Islam, more than 60 billion hits. This is for Orion Petra Renee. And I'm Sister Danielle Victoria, and we are #MediaNuns. These nuns dedicate their entire lives to Jesus Christ. They're in adoration. It's a special time of prayer they have each day, where they believe Jesus is present. But after they're finished praying, this is what they get up to. They're making a video on TikTok. We gotta go. Don't you think that some people might not take you seriously? I think there's a lot of stereotypes about nuns out there. There's an idea that you lock yourself into an institution, like all the rules, you're giving up, you will therefore be miserable and like caught and constricted. So when we share those videos, we really want to show that we are human and we live. We gotta go. We see even in the Bible, like Jesus has a really great sense of humor. It's not to say that like we just play games all day, but that is the real part of our life. There's nothing inauthentic about it. And to say they have fun is an understatement. They do pranks. Or jump on the latest TikTok trend. What kind of comments do you get? Oh, they range. Yeah, they range. They range. Actually, I have been blown away in the comments in TikTok and the curiosity. They express comments of, I thought that nuns were all 90 years old and rigid and angry. When people see us having fun, they actually reach out to us more. We have people reaching out to us with very personal, like deep hurts and questions because they see that we have something and they want that. There's like a whole strand of folks who are like, I don't even know how I got on Nun Talk. Like, how did I end up here? But I'm here to stay. This is the biggest mosque in the UK. For thousands of years, people have come into places of worship to learn more about their faith. But now religious messages are echoing through TikTok, Instagram, and other social media platforms. And that means they're reaching people who might never come to a place like this or speak to a priest, an imam, or a rabbi. Sabah decided to become an imam when he was only 17. Being on social media allows you to spread your message far and wide and reach people who you may not have been able to reach. They might not have any affiliation with religion. They might not have been to a mosque or visited a place of worship. They might not have ever connected with a Muslim before or an imam even. But with social media, they might be introduced to faith through a video. And that's the word of social media. You never know whose profile is going to pop up on your page. So I don't want you to ever give up. Just start by reading one verse a day because it puts life into perspective. Thanks to his videos, people have found him online and have come to him with all sorts of problems. It's also been a platform where people turn to me with questions that might not relate to faith, might be dealing with
drug abuse, they might be dealing with relationship issues, and I try to help them to the best of my ability. His Instagram videos have become an essential part of his work. Once over your face and over the back of your hands, and that's how you put ablution while you're traveling, and then you're ready to pray. It's happening in every major faith around the world. In China, these Buddhist monks have gained such a large following on Douyin, the Chinese version of TikTok, that tourists travel to their temples just so they can meet them. These short-form media platforms can serve as wonderful attention grabbers. However, it's also questionable if these platforms can support that kind of intricate theological debates or sustained religious reflection over time. What's up, everybody? Here's a question that she gets asked all the time. Who can see my hair? But religion influencers believe that these videos, no matter how short, can be useful to debunk misconception about their faith. And rabbis get married? The answer is absolutely yes. And in fact, rabbis are encouraged to get married. I love sharing about living my Orthodox Jewish life because I feel like there's so many misconceptions out there about Judaism. And it's important for me that people see that Jewish people don't look like just one thing. But putting themselves out there on social media comes at a cost. Do you get anti-Semitic comments? Every single day, unfortunately, but they don't stop me from posting. They actually push me to want to post more because I believe that hate comes from ignorance. And I know that the more and more I share about Judaism, the more people are going to learn about Judaism and learn to respect us. The nuns pray for everyone who comments on their videos. Would you pray for someone who's left a hateful comment? Oh, more, absolutely. Yeah, oh, yeah, watch out. Yeah, we put our senior sisters on those. Iya, sungguh menarik ya, bisa jelas didengarkan ya. Jadi itulah satu fenomena di mana mengapa agama di media sosial itu menjadi sebuah topik yang menarik karena selama ini dalam riset-riset tradisional kita lapangannya adalah media atau tempat apa namanya ya, offline ya. Nah, seluruh aktivitas keagamaan saat ini tidak hanya ada di apa namanya di media offline, tidak hanya di masjid, di musola, di pesantren, bahkan saat ini saya pernah pada riset pertama saya tentang COVID yang kedua ini, penelitian tentang COVID dan agama, itu bahkan teman-teman NU itu melakukan istighosa online. Suatu hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya di era COVID. Nah, karena platform digitalnya sudah menjadi ruang baru ya, bagi agama-agama, sehingga kemudian ini juga membawa kita untuk menyelami lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya riset-riset ini kita adakan atau kita lakukan di ruang digital ini. Nah, tentu saja ini juga memerlukan seperti apa yang tadi diantarkan oleh Mas Syahril, bahwa ini memang eranya era interdisciplinary. Nggak bisa lagi orang kemudian berdiri sendiri dengan latar belakang atau keilmuan yang ditekuni ya. Jadi ketika meneliti tentang media sosial atau ruang digital sebagai ruang baru agama, maka kita mau tidak mau harus menyeberang sedikit mungkin ke disiplin lain seperti psikologi, komunikasi, juga pengetahuan-pengetahuan teknis yang sangat dibutuhkan dalam mengolah data ketika kita bicara tentang big data. Nah, di sini ada ilustrasi. Ini saya menggunakan AI Gemini untuk menggambarkan bagaimana terjadi perpindahan ruang dari yang langsung di masjid, di musola, ini menjadi kajian fikih online ya. Kemudian kita lihat seorang guru ya bersama murid-muridnya sedang membahas Al-Quran atau kitab-kitab suci, kitab-kitab lain. Nah,
di sebelah kanan ada influencer, tadi disebut sebagai religion influencer. Jadi ini juga satu fenomena menarik ketika para pengikut atau followers tidak hanya mengkonsumsi informasi tentang agama atau ilmu-ilmu agama, tidak lagi hanya dari guru yang selama ini menempuh pendidikan yang cukup panjang, yang tinggi untuk mendapatkan pengetahuan agama, tetapi saat ini sudah mulai shifting, pindah ke influencer. Nah, ini salah satu fenomena juga ketika otoritas keagamaan itu diambil alih oleh influencer. Ya. Termasuk juga bagaimana kita mengkonsumsi kitab. Ya. Kitab sudah banyak versi PDF-nya ya, Mas Syahril. Itu juga sudah terdigitalisasi, sehingga bukan hanya cara kita mendapatkan atau menerima informasi keagamaan yang berubah, juga cara kita mengkonsumsi teks-teks keagamaan juga sudah berubah. Nah, karena pergeseran ruang penelitian ini atau lanskap penelitian ini, maka salah satu yang paling kelihatan adalah berubahnya kajian dari teks menjadi digital, ya. Dari teks ke konteks digital. Sehingga kemudian mengakibatkan adanya perubahan metodologi. Ya. Lalu apa yang dibahas di lanskap baru ini? Ya, ini saya menuliskan beberapa. Pertama, interaksi dan jaringan. Ya. Siapa bicara dengan siapa atau siapa yang paling berpengaruh? Ini dalam konteks bagaimana ruang-ruang belajar itu atau ruang-ruang keagamaan itu dibentuk. Ya. Lalu kemudian bagaimana dia berjejaring dengan kelompok-kelompok keagamaan lainnya. Nah, ketika bicara dengan siapa, tentu saja kita akan membahas atau fokus pada pemegang otoritas. Ya. Kemudian pemegang otoritas itu apakah dia menjadi sosok yang paling berpengaruh atau tidak di dalam komunitas tersebut. Ya. Jadi ini topik-topik yang dibicarakan ketika bicara tentang interaksi dan jaringan. Kemudian wacana yang dinamis, isu keagamaan apa yang sedang tren dan mengapa. Dalam riset saya tentang COVID-19, di situ ini satu contoh saja, di situ membahas tentang bagaimana kelompok-kelompok agama di Indonesia, terutama kelompok fundamentalis dan kelompok moderat itu membicarakan pandemiknya, khususnya COVID-19. Jadi kelompok moderat dalam artikel saya direpresentasikan oleh kelompok NU dan kelompok fundamentalis pada saat itu direpresentasikan oleh kelompok HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi kedua kelompok ini memiliki narasi yang berbeda tentu saja. Nah, wacana yang dikemukakan adalah isu-isu kesehatan, terutama pandemik. Nah, ini yang menarik karena dalam kelompok yang sama akan selalu terjadi perubahan wacana. Ya. Kelompok, misalnya kelompok Hizbut Tahrir, katakan seperti itu di dalam kurun waktu yang berbeda, isu yang mereka bicarakan itu selalu berubah tentu saja, karena juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan atau dinamika sosial yang terjadi di luar platform digital, misalnya pilpres, pilkada, pemilihan gubernur, termasuk COVID-19, kelompok lain juga sama ya. Sekarang ada kelompok-kelompok agama yang membahas atau isunya melulu membahas tentang wacana makanan bergizi gratis. Ya. Jadi yang dibahas bukan hanya soal keagamaan, tapi bagaimana mereka menyikapi isu-isu atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini juga yang menjadi menarik karena ternyata kelompok-kelompok agama di media sosial itu tidak hanya bicara tentang agama, tetapi juga bicara tentang bagaimana sih sebenarnya agama atau bagaimana mereka menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diputuskan saat ini. Kemudian isu yang lainnya adalah tentang praktek keseharian.
Saya saat ini sedang merampungkan sebuah penelitian tentang bagaimana kelompok pemuda ini di Indonesia usia 17 sampai 26 itu mengkonsumsi atau engage dengan konten-konten agama di media sosial. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebenarnya platform apa sih yang mereka paling banyak gunakan dalam mengkonsumsi konten-konten agama, kemudian seberapa besar intensitas, kemudian apa motif di balik keterlibatan mereka dengan konten-konten agama, lalu kemudian apa yang didapatkan dari konten-konten tersebut. Nah, itu dalam konteks praktik keseharian, saya meneliti tentang bagaimana remaja di Indonesia terlibat dengan konten-konten agama. Kemudian isu lainnya adalah otoritas yang cair ya atau fluid authority. Ini juga yang menjadi menarik sebenarnya karena kita lihat saat ini justru termasuk di TikTok, di Instagram, para pemengaruh itu, influencer, pemengaruh agama, seringkali kita tidak melihat atau tidak ketika menelusuri latar belakang, mereka-mereka ini bukan orang yang cukup lama ya, mengenyam pendidikan agama. Ya. Ada yang berangkat dari status sebagai selebriti dalam bidang entertain, kemudian pindah topik atau berpindah menjadi pengaruh agama. Nah, tentu saja di balik itu ada dinamika yang terjadi sehingga kenapa orang-orang ini berpindah topik atau berpindah pembicaraan kontennya itu berubah gitu. Nah, ada juga orang yang kita tidak tahu nih entah dari mana tiba-tiba muncul dan itu fenomenanya banyak sekali. Saat ini saya melihat beberapa minggu terakhir saya melihat ada fenomena menarik di kalangan orang-orang tua yang saya amati di sekitar saya. Ini saya tidak tahu apa yang terjadi di wilayah teman-teman semua. Jadi itu sekarang lagi tren, setidaknya di lingkungan sekitar saya itu mengikuti ada satu akun yang melulu bicara tentang perbedaan antara Islam dan Kristen, ya. Kekurangan di agama Kristen seperti apa, Islam seperti apa, kelebihannya dan seterusnya. Dan wacana ini menjadi pembicaraan di kalangan orang-orang tua yang sedang berjamaah di masjid. Saya mengamati bagaimana mereka sebenarnya menemukan isu-isu yang mereka bahas, bagaimana mereka mengkonsumsi dan bagaimana mereka kemudian membagikan ulang, ya, atau me-reshare ya, konten-konten tersebut. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik bagi teman-teman yang ingin meneliti tentang shifting authority dalam konteks agama di media sosial. Ya. Jadi ini sangat luas, masih sangat luas. Saya melihat riset-riset terkait bagaimana Islam, ya, saya fokus ke Islam, di media sosial itu memang masih sangat kurang. Ada beberapa yang saya baca, misalnya yang sudah sering kita lihat, Prof. Eva misalnya, atau Martin Selama, atau beberapa peneliti lainnya, itu masih bicara tentang bagaimana media sosial itu berperan dalam aktivitas keagamaan. Masih banyak hal yang belum terungkap sebenarnya. Nah, ini peluang sebenarnya bagi teman-teman yang sedang mengambil studi Islam. Ya. Nah, saya membagi 3 diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif digital. Ya. Jadi kalau selama ini kita bicara tentang kualitatif atau kuantitatif, selalu kita membagi 2 metode itu, bahkan cenderung juga teman-teman saya melihat masih banyak yang mengidentifikasi sendiri dirinya bahwa saya ini kuantitatif, saya ini kualitatif. Dalam konteks riset platform digital atau media sosial, saya sebut saja media sosial, ini menjadi sebuah
keterbatasan sendiri sebenarnya ketika kita kemudian mengambil satu metodologi sebagai sebuah metodologi yang melulu kita gunakan, memang mungkin akan membantu, lebih memudahkan bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan pendekatan kualitatif. Tetapi ada hal yang sebenarnya yang tidak bisa kita ungkap ketika kita menggunakan metode kuantitatif. Nah, sebaliknya ketika teman-teman ada yang mengidentifikasi dirinya sebagai, oh saya ini peneliti metode kuantitatif, maka ada hal yang sebenarnya luput dari yang luput dari riset kita nantinya. Ya. Nah, ini kalau biasa kita mendengarkan atau melakukan riset etnografi, maka di ranah digital kita menyebutnya etnografi. Ya. Semua dilakukan di ranah digital. Jadi ada keterlibatan peneliti, ada wawancara, kemudian ada social network analysis. Nah, di sini untuk kualitatif sendiri saya menyebutnya sebagai upaya menyelam ke kedalaman. Nah, kalau bicara dibandingkan dengan big data, kualitatif itu memang hasilnya itu cenderung lebih spesifik. Sehingga kemudian dia tidak bisa digeneralisir untuk isu-isu yang sifatnya misalnya saya ini meneliti tentang bagaimana COVID di YouTube. Ini contoh bagaimana kelompok-kelompok agama membicarakan COVID di YouTube. Kalau hanya kualitatif, maka yang saya lakukan adalah mengamati videonya tentu saja, kemudian melihat komentar-komentar followers, kemudian melihat seberapa banyak isu-isu yang ada di dalamnya, karena untuk membatasi itu, ketika saya meneliti tentang COVID-19 di YouTube, ada 3 hal pokok yang saya amati. Pertama adalah bagaimana kelompok ini melihat penyebab COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh kedua kelompok ini, ya, solusi terhadap pandemik. Yang ketiga adalah bagaimana sikap dua kelompok ini terhadap kebijakan pemerintah terkait COVID. Nah, saya menemukan ketika di pihak kelompok NU melihat bahwa penyebab pandemik itu sebenarnya adalah ujian. Jadi ujian itu sebagai penyebab, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita sikapi dengan baik, dengan sabar, maka keimanan kita itu akan semakin meningkat gitu ya. Nah, di pihak HTI sendiri menyampaikan bahwa penyebab COVID-19 ini adalah sebenarnya bagian dari hukuman Tuhan atau murka Tuhan terhadap sekelompok orang atau di Cina ya, yang makan makanan yang haram gitu ya. Padahal sebenarnya konteks halal haram itu kan tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya tentu saja. Kemudian yang kedua, penyebab pandemik ini adalah tidak hidupnya pemerintahan Islam, ya, kekhalifahan Islam. Jadi itu penyebab menurut kelompok HTI. Kemudian yang nanti saya akan bagikan hasil penelitian ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa ketika ini dilakukan secara kualitatif, maka yang kita dapatkan hanya alasan-alasan itu, ya. Dan ketika kita meninggalkan atau tidak melakukan pendekatan kuantitatif untuk isu ini, saya melakukan keduanya, maka kita tidak tahu seberapa besar jumlah konten yang terkait dengan alasan A atau alasan B seperti yang saya jelaskan tadi. Alasan pertama misalnya murka Tuhan atau murka Allah, yang kedua adalah alasan tidak dibangunnya pemerintahan Islam. Nah, di
Nanti akan saya jelaskan lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya mengawinkan dua metodologi di dalam satu penelitian. Nah, di sini ada definisinya. Etnografi virtual atau netnografi adalah upaya untuk memahami makna, praktik, dan budaya sebuah komunitas online dengan cara menjadi bagian tersebut secara virtual. Jadi kita tuh masuk, ya, kita terlibat di dalam komunitas tersebut. Kita turut berpartisipasi, bahkan kita boleh ikut berbicara, ya, mengemukakan pendapat. Yang tentu saja tujuannya adalah untuk melihat respon, ya, untuk mengamati perubahan topik atau untuk sekedar memancing pertanyaan-pertanyaan itu lebih, bukan pertanyaan, jawaban-jawaban itu lebih lebih diungkapkan lagi, ya. Nah, kalau di etnografi tempatnya bukan fisik, ya, tapi ruang digital. Misalnya teman-teman masuk bergabung di grup Facebook, forum online, Instagram, sekarang banyak grup WhatsApp atau grup-grup Telegram. Nah, itu tentu saja dengan izin mereka, ya, saya mau bergabung, mau meneliti, atau alasan lain yang bisa digunakan, yang tentu saja tetap kita harus jujur untuk menyampaikan, ya, apa minat dan apa niat untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Kemudian data yang dikumpulkan tidak hanya wawancara tapi juga arsip digital. Nah, jadi kita tuh bakal harus rajin-rajin screenshot, ya, screenshot postingan, komentar, kemudian menghitung likes, berapa yang disuka, berapa konten yang dibagikan, bahkan termasuk meme atau stiker-stiker itu menjadi bagian dari data sebenarnya, ya. Juga ada pertanyaan nih, apakah dalam riset etnografi itu juga dilakukan wawancara? Iya, dan tetap menggunakan platform digital, misalnya menggunakan fasilitas chat, ya, itu private chat, itu bisa dilakukan. Cuma problemnya adalah ini yang jadi masalah tentu saja sebagaimana riset-riset etnografi yang offline itu, ketika kita meminta data, ya, atau meminta informasi, persoalannya adalah kejujuran, ya, kejujuran narasumber untuk menyampaikan jawaban apa yang dari kita tanyakan, termasuk ketika kita mengajukan polling online, itu ada masalahnya di situ. Saya mencatat di sini memang problemnya kadang orang tuh menjawab seperti apa yang kita mau dengarkan saja, ya. Itu juga ada terjadi di sini di riset-riset etnografi. Nah, kemudian posisi peneliti adalah sebagai pengamat pasif, ya, hingga partisipan aktif seperti yang saya sebutkan tadi. Kita bisa turut terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan, dalam diskusi dan sebagainya, atau kita hanya cukup melihat mengamati kelompok tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk menangkap pengalaman bagaimana berada dalam kelompok tersebut, ya. Kemudian ini menjadi penting juga, ya, etnografi ini penting karena tidak hanya menangkap angka. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat riset yang menghasilkan misalnya, jumlah like, jumlah share, lalu kemudian orang mengambil kesimpulan mengenai mengeneralisir data tertentu. Nah, dalam riset etnografi angka itu tidak muncul, ya. Yang muncul adalah sebenarnya fenomena hidup yang kita amati, ya, apa yang terjadi keseharian di dalam kelompok tersebut. Nah, ini saya ingin memberikan satu contoh, ya, contoh kasus bagaimana kita melihat dinamika otoritas di forum fatwa online, ya. Ini ada forum sebenarnya bukan media sosial, ya, dia forum semacam web sosial, semacam forum, ya, forum
online di mana ada sekumpulan orang yang sedang atau concern kepada fatwa atau kebijakan-kebijakan majelis ulama ya di Indonesia. Nah, ini menarik karena di sini masing-masing orang merasa atau memiliki otoritas sendiri untuk membicarakan hal-hal tertentu. Misalnya nih ada yang bidang ekonomi, politik, sosial dan segala macam, termasuk bidang pendidikan. Itu masing-masing merasa punya otoritas untuk membicarakan hal-hal atau isu-isu sesuai dengan bidangnya, tapi dalam konteks agama. Nah, ketika dalam situasi seperti ini, maka sebagai peneliti kita tuh harus mengamati betul ketika memutuskan untuk memilih lapangan atau platform yang akan kita teliti. Misalnya contohnya, mengapa saya memilih forum ini? Oh, karena alasan tadi tuh kita bisa sebutkan di dalam kelompok ini banyak atau terdapat beberapa orang yang memiliki otoritas ya, atau merasa memiliki otoritas. Lalu kemudian kenapa dia unik? Karena diisi oleh sekelompok profesional misalnya. Orang yang secara otoritatif memang berhak atau bisa menjelaskan isu-isu sesuai dengan bidangnya meskipun tidak punya latar belakang keilmuan agama yang cukup untuk mengaitkan antara isu sosial atau isu yang dia dengan latar belakang yang dimiliki dengan untuk dibawa ke konteks agama. Nah, ini tentu saja membutuhkan proses yang cukup lama ya, ya bisa berbulan-bulan ya. Karena banyak hal yang akan terjadi sebenarnya, hal-hal yang tidak pernah kita duga. Ini satu catatan saya adalah mengapa riset kualitatif itu penting, ya karena kita tidak mengetahui sebenarnya apa yang kita tidak ketahui. Tuh. Jadi kenapa ini dilakukan? Karena kita tidak mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Itu beda dengan ketika kita memulai dari riset kuantitatif. Nanti saya akan jelaskan bagaimana istilah sesuatu yang kita tidak meneliti, mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Kemudian analisis dan temuannya, kita tuh akan menganalisis bagaimana makna itu dinegosiasikan. Jadi dalam terminologi komunikasi, sebenarnya diskusi itu adalah sebuah negosiasi, ya, proses negosiasi, proses transaksi bahkan untuk mencapai sebuah kesepakatan mengenai isu-isu tertentu, misalnya di dalam platform atau di dalam forum fatwa online misalnya, itu tentu saja terjadi negosiasi makna, ya. Pertukaran, oke, kalau gitu kita sepakat. Saya tidak setuju misalnya, karena berdasarkan apa yang saya ketahui itu ada penjelasan-penjelasan lalu terjadi dinamika di sana. Nah, ketika dalam proses itu kita bisa melihat sebenarnya yang punya otoritas ini mana nih, siapa nih yang punya otoritas, bagaimana otoritas ini bisa berpindah dari satu orang ke orang lain gitu. Nah, kemudian dalam secara metodologis kita akan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di forum tersebut, ya. Karena kita harus betul-betul masuk ke dalam, terlibat di dalam, mendengarkan apa yang mereka diskusikan, perdebatan dan sebagainya, sehingga tidak hanya melihat dari permukaan. Apa yang menjadi apa yang dimaksud dengan permukaan, ya, angka tadi share, like, berapa kali dibagikan, itu kan yang terjadi di permukaan, ya, konten-konten. Kita tidak melihat dinamika yang ada di dalamnya. Nah, dengan melakukan etnografi ini kita akan melihat sebenarnya mengapa konten ini jadi, mengapa konten ini dibuat, mengapa konten ini dibagikan dengan banyak, karena kita mengetahui sebenarnya dinamika di dalam forum tersebut, ya. Nah, bagian kedua atau pendekatan kuantitatif, nah ini yang biasa orang menyebutnya dengan data atau big data. Nah, ini punya problem sendiri dan keuntungan sendiri sebenarnya. Nah, di sini digambar
di ilustrasi saya melihatkan ada 4 proses sebenarnya. Yang pertama adalah data collection. Kita mengumpulkan data. Kalau riset tentang YouTube ya kita mengumpulkan video-video YouTube. Kalau Instagram tentu saja kita mining data, menambang data atau mengumpulkan data tentang postingan. Apakah itu carousel? Carousel itu adalah postingan yang memadukan antara foto dan gambar, apakah itu story, apakah itu foto dan sebagainya. Kemudian kita melakukan data processing, ya, kita memilih datanya, kita mengklasifikasikan kontennya, ya. Misalnya saya juga punya satu artikel sedang dikerjakan juga tentang Kementerian Agama yang datanya selesai dikumpulkan itu 2024 awal. Jadi yang kebetulan menjadi objek penelitian saya adalah Kementerian Agama ketika era Menteri Agama yang sebelumnya Gus Yakut, yang sekarang tidak sedang diteliti karena data saat ini masih dalam proses. Nah, selanjutnya data itu kita cleaning, ya. Kita setelah diklasifikasi maka dirapikan lagi mana yang menjadi objek penelitian dan mana yang bukan menjadi objek penelitian, yang mana konten yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita, kemudian kita melakukan data analisis. Jadi ini sebenarnya adalah 4 garis besar step atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif, ya, atau komputasional, ya. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau pendekatan kuantitatif, dia itu melihat gambaran besar, dia melihat tren, melihat isu, misalnya tren konten agama di media sosial saat ini apa sih, gitu. Ya, kalau di era COVID dulu trennya adalah membicarakan, oh ini sholat Jumat boleh enggak ya, sholat Jumat di rumah, apakah tidak sholat Jumat dalam waktu sekian itu akan terjadi kita akan mendapatkan semacam melanggar fatwa tertentu atau aturan tertentu. Nah, itu yang isunya tuh berubah. Nah, untuk melihat itu perlu pendekatan kuantitatif sebenarnya, karena hal yang lebih besar. Kalau kualitatif kita tuh menyelam sampai ke bawah, mengetahui latar belakang, mengetahui dinamika yang terjadi di bawah, sedangkan komputasional itu melihat gambaran yang lebih besar. Makanya biasa orang sebut meneliti tentang tren. Berarti itu sudah pasti tuh komputasional, ya, atau kuantitatif. Saya ingin memperjelas lagi di sini di slide ini mengapa kuantitatif. Kalau kualitatif ini perbedaannya itu kurang lebih sama sebenarnya kalau kita meneliti secara non digital platform, ya. Etnografi itu memberi kedalaman namun sulit untuk dilakukan generalisasi, ya. Karena betul-betul fokus kepada satu hal, ya. Sedangkan komputasional atau kuantitatif memungkinkan kita untuk menganalisis data dalam skala yang besar. Kita tuh bisa melihat pola, pattern, bisa melihat struktur, ya, struktur bagaimana isu itu dibangun. Ya, kalau kita bicara struktur, kalau melihat pola, bagaimana isu itu disebarkan, bagaimana isu itu menyebar dan disebarkan. Kemudian bagaimana isu itu menjadi sebuah tren, lalu bagaimana tren itu menuju puncak, lalu kemudian turun. Karena tren itu polanya selalu gitu tuh. Pertama dari bawah ke atas, puncak, lalu kemudian turun. Nah itu yang kita teliti tuh naik turunnya atau perubahan isu. Nah kalau etnografi visual atau etnografi tadi itu melihat secara detail. Nah, di gambar atau di ilustrasi yang sebelah kanan itu kita melihat pola besarnya. Nah, itulah mengapa saya menyebutkan bahwa ketika hanya memilih satu pendekatan, yang kita dapatkan hanya misalnya kedalaman saja. Kita tidak melihat hal yang lebih besar. Begitu juga kalau kita hanya mengandalkan big data misalnya, atau riset-riset yang sifatnya kuantitatif, maka kita melihat pola, pattern, tapi kita tidak tahu betul mengapa pola itu berubah, mengapa tren itu panjang, mengapa tren itu kemudian menurun.
ini satu contoh riset kuantitatif atau computational research. Di sini sama tadi isunya dengan bagaimana memetakan jejaring otoritas keagamaan di X atau di Twitter. Nah, ini di tengah ada yang bisa lihat ini. Di tengah ini Grand Ulama Council atau katakanlah ini Majelis Ulama Indonesia. Ini contoh saja ya. Ini ilustrasinya dibuat-buat nih. Tapi polanya seperti ini ya. Kalau melakukan analisis jejaring sosial ya seperti ini. Di warna biru misalnya ada klaster A, klaster 1, di ungu di bawah klaster 2, kemudian klaster 3 dan 4. Nah, ini sebenarnya ketika melakukan analisis jejaring sosial kita tuh melakukan yang disebut mapping ya. Jadi dengan melihat ini kita tuh bisa mengetahui sebenarnya siapa yang berperan sentral dalam pembicaraan tentang katakanlah haji ya. Sekarang lagi tren itu yang baru-baru tentang haji mandiri ya. Nah, kalau misalnya itu kita mau teliti, maka kita tuh bisa mengidentifikasi siapa sih sebenarnya tokoh atau akun yang pertama kali ya membicarakan itu, lalu kemudian pembicaraan itu melebar kemana-mana, membentuk klaster-klaster tertentu ya. Jadi ribuan percakapan ini kita analisa, ya, tentu saja dengan menggunakan aplikasi tertentu ya. Nah, di sini tuh bisa kita membaca, oh ada yang menolak nih, klaster 1 menolak. Karena mungkin mereka tuh terdiri dari kelompok-kelompok usaha umroh misalnya, ini contoh saja ya. Ada yang mendukung, ada yang masih mikir-mikir, atau ada yang membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya administratif. Nah, dalam isu apapun akan selalu terjadi atau terbentuk klaster-klaster tertentu ya. Nah, sehingga dengan metode ini kita tuh bisa mengetahui bagaimana klaster itu terbentuk, siapa yang menjadi tokoh utamanya, apa yang menghubungkan antara isu ini dengan klaster ini, lalu apa yang membuat mereka berbeda gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis sentimen dan pemodelan topik. Ini metode kuantitatif juga di riset-riset digital. Kalau di analisis sentimen itu kita akan mendapatkan informasi tentang sentimen ya, pengguna terhadap isu tertentu. Ya. Misalnya kembali lagi tentang umroh mandiri atau tentang isu kasus haji misalnya. Ya. Nah, ini kita bisa melihat akan bisa mengetahui bagaimana publik atau pengguna menyikapi itu ya. Maka ada yang senang, ada yang setuju, ada tidak setuju, atau ada yang netral, atau yang tidak setuju atau tidak suka gitu ya. Nah, manfaat dari analisis sentimen ini adalah untuk mengukur sebenarnya respon pengguna atau publik terhadap isu-isu tertentu. Misalnya ada fatwa baru nih akan keluar, atau ada pendapat tokoh ulama ya, tentang isu tertentu. Maka dengan melakukan analisis sentimen kita bisa mengetahui sebenarnya respon publik. Tapi sekali lagi yang kita tahu cuma respon publik saja. Kalau kualitatifnya tadi ditinggalkan atau tidak dilakukan, kita tuh tidak mengetahui sebenarnya mengapa respon publik menjadi suka, tidak suka, atau setuju, tidak setuju. Jadi yang muncul kalau di riset kuantitatif biasanya ya hanya ini saja teman-teman dapatkan ya respon. Nah, yang menarik, salah satu yang menarik adalah topik modeling. Ini tapi ini membutuhkan waktu yang cukup ya, cukup lama dibandingkan melakukan riset analisis sentimen. Kenapa? Karena yang kita cari adalah sebenarnya bagaimana topik pembicaraan itu dibentuk atau berubah atau ada topik yang baru. Ya. Ini kita meneliti tentang tema-tema yang tersembunyi. Ya. Jadi kita disinilah riset-riset data yang kita lakukan. Dari sini kita bisa melihat mengapa katakanlah topik A
itu terbentuk, kemudian mengapa ada topik baru. Nah, topik-topik ini diklasterisasi, ya, akan ada klaster-klaster topik tertentu. Nah, ini juga menarik karena modeling ini akan memberikan kita gambaran tentang perubahan isu, ya, tentang perubahan tren, ya, juga tentang bagaimana isu itu terbentuk. Nah, di sini nih di topik modeling. Nanti saya akan lebih banyak menerima pertanyaan daripada menjelaskan ini. Nah, bagian terakhir atau bagian ketiga, sintesis. Ya, saya sedikit menjelaskan ini kuantitatif. Tentu saja kita bicara tentang data-data yang dapat diukur, angka-angka, sedangkan kualitatif kita dapatkan dari meme, ya, dari wawancara online, dari petisi online atau polling online. Nah, kemudian pendekatannya semua yang di kuantitatif itu harus bisa terstruktur dan terukur, ya. Sedangkan pada kualitatif itu memang lebih banyak interpretasi. Apakah ini akan dipenuhi oleh subjektivitas? Ya, sudah pasti. Karena kita bicara tentang pemahaman orang atau interpretasi pengguna, ya. Nah, kalau sample size itu kita harus mengukur kalau di kuantitatif dan harus merepresentasikan klaster tertentu atau harus merepresentasikan demografi tertentu. Sedangkan di kualitatif ya tidak perlu banyak, ya. Tapi terpilih ya secara purposif. Kemudian pertanyaan penelitian kalau di kuantitatif tentu saja ya seberapa banyak, ya, pengguna, seberapa besar, seberapa sering, ya, seberapa suka, seberapa viral. Sedangkan kalau di kualitatif mengapa viral, ya, mengapa bisa viral, siapa yang memviralkan, dan kalau viral kenapa, kalau isu viral kenapa, ya. Sedangkan di kuantitatif ya cukup membahas dia viral sekian, viralitinya sekian dan seterusnya. Kemudian pada data collection ya kita sama-sama tahu kalau di kuantitatif lebih banyak kepada kuesioner yang sifatnya tertutup, ya. Karena kita akan menghitung, ya, menghitung angka, ya. Sedangkan kalau di kualitatif ada interview, studi kasus. Nah, di sini juga ada studi kasus pada platform digital, survei dan observasi, kemudian data analisis. Nah, di sini membutuhkan sedikit skill tentang tools ketika kita melakukan penelitian kuantitatif di platform digital, ya. Juga seperangkat pengetahuan statistik. Tapi saat ini saya kira dengan adanya AI, ChatGPT, Gemini itu justru cukup membantu, ya. Juga banyak sekali di luar sana platform yang menawarkan analisis statistik yang sifatnya gratis, ya. Sedangkan data analisis pada kualitatif itu lebih kepada tema, narasi, ya. Kemudian juga ada grounded teori. Nah, ini saya ingin mengulang bahwa hasil pada penelitian kuantitatif di platform digital itu memprediksi, kemudian melakukan generalisasi. Tuh. Sedangkan pada kualitatif lebih kepada pemahaman yang mendalam dan kontekstual dan tentu saja kaya akan detail. Nah, ini yang ingin saya jelaskan sedikit lebih banyak. Kalau ada pertanyaan mana sih yang sebenarnya lebih baik antara, ini perdebatan yang sudah lama ya, antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau di platform digital itu tergantung sebenarnya data awal yang kita pegang, ya. Jadi kalau bagi saya metode terbaik adalah mengkombinasikan antara kualitatif dan kuantitatif karena ya alasan yang tadi bahwa penelitiannya akan jauh lebih kuat karena dia bisa melihat hal yang lebih besar juga menawarkan detail yang lebih lengkap, ya. Jadi kita membaca sebuah hasil penelitian atau isu itu menjadi lebih utuh. Cuma kemudian ini membutuhkan waktu dan dana yang waktu yang panjang dan dana yang cukup banyak. Kemudian juga effort yang luar biasa karena ada dua pendekatan yang dilakukan. Nah, ini saya berikan satu contoh. Kalau misalnya kita berangkat dari data kualitatif, sorry. Nah, itu kita sebut sebagai riset eksploratory, ya, mengeksplor. Jadi awalnya adalah katakanlah hasil
pengamatan ya di sebuah kelompok. Kita tuh mengamati, oh ada isu tentang fatwa X misalnya. Nah, ada orang yang kemudian menentang, ada yang menerima atau ada yang berada di tengah dan terjadi diskusi di kelompok tersebut. Tapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya pengen kita cari gitu. Nah, di situ eksplorator itu akan menjelaskan itu ketika kita melakukan langkah berikutnya dengan mengumpulkan data-data kuantitatif. Ya. Saya memperlihatkan satu contoh alur kerja di sebelah kanan ini. Jadi kita mau atau menemukan anomali misalnya atau masalah, ya. Ini kuantitatif. Misalnya, oh bicara tentang fatwa X, setelah saya melakukan memetakan, oh ada orang bernama katakanlah Muhammad Arifuddin misalnya, dia yang menjadi tokoh kunci, ya, tokoh kunci dalam pembicaraan tentang fatwa X. Tetapi kita hanya mendapatkan itu, ya, kita hanya tahu itu. Kita tidak tahu mengapa Muhammad Arifuddin ini menjadi tokoh sentral. Ya. Maka dilanjutkanlah dengan data yang kualitatif atau small data. Kalau yang kuantitatif kita sebut sebagai big data. Ya. Nah, kalau di explanatory ini ya contohnya seperti itu. Jadi kita berangkat dari data kuantitatif karena ini sifatnya melihat hal yang lebih besar, lebih luas, maka dengan melakukan pendekatan kualitatif pada langkah berikutnya itu kita mendapatkan detail, ya. Detail dari isu yang kita sedang teliti. Sebaliknya di atas kita mendapatkan detail tentang isu yang sedang diteliti, tapi kita tidak mendapatkan cerita besarnya. Kita tidak tahu kenapa, kita tidak tahu trennya, ya. Kita tidak akan tahu bagaimana ini secara secara general. Ya. Nah ini yang lebih ini yang saya sebut sebagai jauh lebih menarik, tetapi juga membutuhkan skill yang cukup tinggi ya kalau melakukan dynamic research karena dilakukan secara bersamaan dan secara simultan. Kualitatif dan kuantitatif itu dilakukan secara simultan. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Selanjutnya problematik dalam riset di platform digital adalah persoalan etik sebenarnya. Ya. Kalau penelitian etnografi etiknya itu mudah. Ya. Kalau di offline ya, kalau platform digital itu saya tidak tahu apakah kita punya disiplin yang cukup terkait dengan etik karena seingat saya, koreksi kalau salah, seingat saya di kita di sini di Indonesia kita itu tidak punya kita itu sependek yang saya tahu ya, kita itu tidak punya komite etik yang melakukan screening terhadap penelitian atau topik penelitian atau judul penelitian yang diajukan, entah itu di level S1, master atau doktoral. Padahal ini menjadi kunci bagi penelitian yang kita lakukan sebenarnya. Pertanyaan banyak. Kalau di Mas Syahril saya tahu Mas Syahril juga di Leiden itu punya komite etik yang menunggu beberapa lama untuk mendapatkan surat bahwa ini lolos etik. Ada form yang harus diisi, ada cerita yang harus kita tuliskan bagaimana kita mendapatkan data, lalu kemudian data itu akan disimpan di mana dan berapa lama data itu akan disimpan dan siapa yang bisa mengakses data itu. Itu cukup panjang. Apalagi kalau menyangkut riset tentang orang ya, manusia atau sekelompok orang ya, komunitas gitu. Itu membutuhkan screening yang cukup lama, bahkan kadang harus menunggu 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan hanya untuk mendapatkan keterangan etik ya, bahwa ini layak untuk dilanjutkan karena tidak melanggar etik. Nah, tantangan etika pada platform digital, riset platform digital adalah apakah data di media sosial itu benar-benar publik? Ini pertanyaan yang penting untuk dijawab karena terkadang garis batas antara data publik dan data privat di media sosial itu tidak jelas betul. Ya. Nah, orang menyebutkan, saya dapatkan datamu di Instagram misalnya, saya ambil datamu.
saya copy karena kamu menyebarkannya ya. Dan itu bisa dilihat oleh publik. Tapi orang bisa saja, oh, oke, tapi itu bukan untuk bahan risetmu, gitu. Ya, itu jadi problem. Nah juga bagaimana mendapatkan konsen, ya, bagaimana meminta izin pada ribuan orang di forum publik, atau katakanlah saya meneliti 40 akun di platform X, ya, lalu kemudian mengambil 4.000 tweet mereka untuk dianalisa. Nah, apakah itu boleh saya ambil begitu saja, ya? Kemudian pentingnya menyamarkan identitas subjek penelitian. Nanti saya akan berikan satu contoh bagaimana melakukan anonimisasi terhadap pengguna yang kita teliti. Nah, itu tantangan etika. Tantangan praktisnya sebenarnya adalah kebutuhan untuk belajar aplikasi untuk mendapatkan data atau meng-crawling data. Itu butuh keterampilan sendiri, ya. Kemudian akses data. Tidak semua data yang ada di media sosial itu, di platform media sosial itu bisa kita ambil begitu saja, ya. Ada caranya, bahkan kadang kalau kita tahu caranya, pada beberapa waktu yang akan datang itu nggak bisa lagi kita lakukan dengan cara seperti itu karena kebijakan platformnya berubah, ya. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah noise, ya. Antara data yang kita butuhkan untuk diteliti dan data yang kita tidak butuhkan itu juga kadang jadi masalah, ya. Karena kita sendiri kadang itu tidak begitu detail atau telaten untuk mengklasifikasi data apa yang kita butuhkan. Belum lagi kalau yang kita teliti itu orangnya tidak ada, atau misalnya bot, ya, atau spammer, ya. Itu orangnya tidak ada, itu cuma robot itu yang bikin akun, terus dia ikut dalam percakapan-percakapan yang sedang kita teliti. Itu juga jadi masalah, ya. Saya kira itu saya ingin memberikan ini boleh kesimpulan enggak Mas Ariel sebelum kita diskusi. Boleh, Jadi boleh. Sangat boleh. dunia Islam digital ini sebuah, saya membayangkan sebagai sebuah lanskap yang masih jarang atau masih kurang dikelola oleh orang, ya. Ibarat tambang ini masih belum ada yang nambang, ini masih sedikit, ya. Apalagi Indonesia, Asia Tenggara, Global South itu adalah wilayah di mana dinamika keagamaan itu terjadi dengan sangat menonjol sekali karena itu bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga mengapa kita tidak justru lebih banyak fokus kepada isu-isu yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti tadi saya sebutkan, saya mengamati orang-orang pensiunan di sekitar saya yang rajin ke masjid. Oh, ternyata mereka sekarang sedang getol-getolnya melihat akun-akun atau konten-konten yang terkait dengan komparasi agama Islam dan Kristen dan seterusnya. Nah, kemudian pesan untuk teman-teman yang sedang ngambil studi Islam, jangan takut untuk mencoba metode baru, mengawinkan metode-metode, lalu kemudian mulailah dengan pertanyaan penelitian yang sebenarnya sederhana. Jadi meneliti itu tidak harus menjawab hal-hal yang besar, tidak, ya, tetapi menjawab hal yang kecil yang sebenarnya sampai saat ini kita tidak tahu jawabannya, ya. Kemudian saya misalnya tergabung ini di call to action sebagai peneliti, keterlibatan saya di grup. Kadang saya memancing untuk memposting sesuatu entah di grup WhatsApp atau di grup WhatsApp komunitas tertentu, itu saya posting atau saya mengamati. Sebagai peneliti atau sebagai sarjana studi Islam katakanlah atau komunikasi, jadikan itu sebagai sebuah wahana penelitian. Tidak hanya sebagai anggota komunitas atau anggota kelompok WhatsApp, tapi itu bisa digali. Apalagi saya tahu betul di antara teman-teman ini, teman-teman saya juga itu banyak tergabung katakanlah di komunitas di grup WA MUI misalnya, atau Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, PMI dan seterusnya. Itu Anda secara tidak langsung itu sebenarnya sudah diberikan ruang untuk meneliti. Tergantung lagi apakah itu mau digunakan atau tidak. Karena ya sekali lagi balik ke yang saya sebutkan pertama, bahwa kita itu sebenarnya laboratorium raksasa. Bagaimana agama dalam platform digital itu diperbincangkan, didiskusikan,
disebarluaskan dan seterusnya. Itu menjadi hal yang sangat, itu semuanya berkah ya Mas Syahril untuk kita semua ya. Saya kira untuk eh, penjelasan ini cukup. Silakan kalau ada yang bertanya. Di slide terakhir ini saya menampilkan dua penelitian terbaru saya. Yang pertama adalah Tweeting for Religion, bagaimana kelompok Islamis menggunakan Twitter untuk kebutuhan organisasi. Nanti saya akan share penelitiannya. Ini bisa diakses publik sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah agama dan YouTube dalam situasi pandemik atau COVID-19. Di sini menganalisa narasi kelompok Islam tentang pandemik. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sesungguhnya Zoom itu adalah kelemahan saya. Saya tidak bisa cerita dengan sangat rapi, terstruktur karena saya tidak melihat banyak orang di depan saya. Beda kalau di kelas. Tapi saya kira mudah-mudahan mudah dipahami dengan adanya slide ini. Saya juga akan membagikan slide ini nanti di Mas Syahril bisa diambil. Terima kasih untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zulfikar, presentasi yang luar biasa. Saya sendiri banyak belajar ya, dan kami semua banyak belajar, terutama presentasinya sangat detail, slide-nya sangat membantu untuk memahami metode terbilang baru ya dalam kajian studi Islam interdisipliner. Teman-teman sekalian yang akan bertanya, kita interaktif nanti. Tapi saya akan mendahulukan dulu yang sudah bertanya di chat room. Di sini ada pertanyaan Mas Zulfikar terkait dengan etnografi virtual ya. Apakah ada aplikasi misalnya tool yang bisa membantu untuk menganalisis data dalam data berupa data digital ya. Nah, itu kemudian mungkin lebih ke situ ya. Jadi kira-kira ada tool nggak yang bisa dibantu? Misalnya kalau kita kan dulu biasanya ada apa itu berapa tool untuk yang lama ya. Saya juga tidak familiar dengan yang baru. Ini langsung saja, monggo direspon Mas Sulfikar. Izin Mas Sidik, Ya ya. bukan tool analisis datanya. Tapi Kalau analisis data pakai Atlas, pakai NVN5 oh jelas ya, sudah selesai itu. Bukan itu yang saya monggo, tanyakan. monggo Yang Pak saya Lul. tanyakan itu terkait dengan software apa yang digunakan, yang relevan ya, yang relevan digunakan untuk mengidentifikasi, menemukan term-term tertentu yang diucapkan oleh seseorang atau oleh pakar lah, oleh pakar. Yang pertama kali mengucapkan term-term tertentu itu siapa, itu pakai software apa? Apa cukup hanya dengan, kalau saya biasanya pakai Force Viewer, Lupute Force Viewer ya Publish or Perish, kemudian juga Open Knowledge Maps, hanya itu saja yang saya bisa gitu loh. Barangkali ada software yang lain yang bisa menemukan itu tadi yang cepat. Nah, gitu. Siap, Mas Sidik. Tok. Ye, monggo Mas Sulfikar. Ya baik, terima kasih. Ya, ini untuk mendukung penelitian etnografi virtual. Ini dalam data apa Pak yang Mas Agus maksudkan? Apakah karena gini, kalau yang Mas Agus maksudkan tentang katakanlah untuk SNA tadi, maka itu bukan etnografi sebenarnya. Itu jauh lebih ke kuantitatif. Kalau etnografi ya kualitatif. Nah, biasanya kalau untuk kualitatif saya lebih banyak menjadi pengamat sebelumnya, lalu kemudian mengidentifikasi siapa nih yang bisa saya interview gitu. Pak, kalau untuk kalau untuk etnografi, karena sebenarnya kalau etnografi sendiri itu memindahkan ruang dari, kalau etnografi di luar ruang digital ke dalam ranah digital. Konteksnya sama, cara melakukannya sama, pendekatannya saja yang berbeda. Tuh. Kalau mengumpulkan teks ya sama, pakai NVivo, Atlas TI itu bisa.
eh, apa lagi? Ya kalau etnografi begitu Pak Agus. Iya, 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 iya. Oke, oke. Ini tadi mohon maaf Mas Zulfikar, yang jelas tadi di atas saya cat itu ya, materi yang tepat dibawakan oleh narasum yang hebat. Wah, dan luar biasa. Makanya Iya, benar yang iya. dikatakan oleh Mas Sidik tadi. Ya, ini baru juga, baru juga. Terutama terkait dengan tadi loh Mas Zulfikar, terkait dengan etnografi virtual. Jadi saya pas buka, pas join di sini tadi itu, pas di slide itu. Nah, etnografi virtual. Nah, saya kepingin membuat penelitian, pendekatannya kualitatif, jenisnya etnografi. Sub sub jenisnya lagi itu etnografi virtual. Nah, Ya. kalau itu menggunakan penelitian yang berbasis BUPTN, gitu ya Mas. BUPTN itu terus penyerapan anggarannya piye. Nah, itu endingnya seperti itu Iya, sebenarnya iya. ini. Oh iya Endingnya iya seperti iya iya. itu. Iya. Nah, Aduh, ini Nah, penyerapan ini real, anggaran masuk-masuknya real. gimana? menarik Real Secara ini. ini. virtual ya. Iya, iya. Mau searep bayari apa jenenge Konten internet kreator. tuh piye? Gimana gimana? Hmm. Wifi Pak, bayar wifi, Iya, oh iya bayar iya. Tapi viewer gitu. heeh. Tapi Kemudian yo nggih, ya ya. Nah, biasanya juga kami kalau etnografi itu melibatkan tim ya. Kalau misalnya itu saling melibatkan tim, lalu nanti pada prakteknya itu kita saling memperlihatkan data lalu kemudian melihat pola ya. Karena kadang ya itu problemnya kalau di etnografi seperti yang Mas Agus mungkin sudah sering lakukan ya, kalau self apa namanya kita sebutkan sebagai istilahnya adalah data yang disiapkan langsung oleh si eh, narasumber itu kadang memang bias ya. Sangat banyak biasnya sehingga dibutuhkan tidak hanya satu tapi beberapa user ya, kita menyebutnya user untuk kita wawancara ya. Nah itu, nah kalau sebenarnya lebih mudah karena kan sambil wawancara atau kita punya jejak chat, lebih banyak ngetik chatting itu sudah bagian dari data sebenarnya Mas. iya iya iya. Oke oke Mas. Siap Mas Zulfikar. Kasih Mas Agus. Siap, Mundan. Ya, terima kasih Pak Agus atas interaksinya. Kemudian mungkin dari partisipan ada yang mau bertanya lagi? Pak Sueb biasanya mau tanya Pak Sueb itu. Monggo, Pak Sueb, kalau mau tanya. Kita terwakili sama Profesor. Oke. Iya menarik ya. Saya Kapan tadi ngopi? saya menyoroti terkait dengan apa namanya intro, video intro ya Mas Zulfikar. Itu menarik bagaimana kemudian agama dibawa ke ruang digital, bukan hanya Islam tapi juga agama-agama yang lain. Itu karena itu yang biasanya luput dari penelitian-penelitian teman-teman Indonesia ya, terkait dengan bagaimana mengkontekstualisasikan temuan yang begitu lokal kemudian menjadi diskusi yang ke ranah global, internasional maksud saya. Ternyata kan terjadi bukan hanya dalam agama Islam tapi juga dalam agama-agama yang lain, begitu hybrid. Kemudian tadi istilah yang saya suka itu adalah fluid authority, jadi otoritas keagamaan yang begitu cair. Nah, sekarang Cina kan menerapkan yang terbaru adalah kalau bukan pakarnya akan ini Ya, nggak boleh jadi influencer gitu. Nah, itu kan berarti kan bahwa negara kemudian apa ya mengintervensi terkait dengan bagaimana otoritas baik itu kepakaran maupun agama kemudian apa namanya di ruang digital ya. Itu menarik sekali. Mas Syaril, maaf Mm. saya potong. Ada Prof. Muammar Arafat yang angkat tangan. Ya, monggo, monggo. Ya, silakan, Pak Muammar. Pak Pro Muammar ini, monggo. Mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima Prof. kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya koleganya Pak Ahmad Zulfikar dari UIN Palopo, bertugas di Lembaga Penjaminan Mutu. Jadi mungkin banyak yang belum mengenal juga Pak Ahmad Zulfikar ini baru saja mendapatkan amanah sebagai
Koordinator Pusat Pengabdian Masyarakat di UIN Palopo. Tahniah Pak Ahmad Zulfikar Selamat. dan teman-teman yang lain, sungguh kegembiraan bagi saya bisa bergabung bersama untuk memperdalam terkait dengan membincang tentang etnografi virtual, ya, etnografi virtual. Ada tantangan. Tadi juga beliau menyampaikan ada peluang. Ya, peluangnya landscape-nya ini masih sangat terbuka lebar untuk melakukan riset-riset terkait dengan etnografi virtual ini, etnografi digital. Nah, pertanyaan saya mungkin mendasar sekali ya, Bang Sul, ya, mohon maaf karena ini bukan di bidang kami. Tadi ada tantangan ya, tantangannya itu adalah mengenai privasi, informed consent, dan juga adanya persoalan etika. Yang ingin kami tanyakan ini adalah bagaimana kemudian solusi atas tantangan-tantangan tersebut. Ya, bagaimana untuk mengatasi adanya tantangan terhadap masalah etika, privasi, dan informed consent tersebut. Nah, berikutnya lagi, masalah teknisnya itu adalah terkait misalnya akan melakukan scraping data dari platform Telegram. Ya, ini bagaimana untuk kemudian ada hal-hal yang bisa mungkin semacam trik-trik ya atau tips-tips dari peneliti berpengalaman seperti Pak Zulfikar kepada kami semua di sini, ya, sehingga kualitasnya tadi ya, ketika bisa dikawinkan, digabungkan antara kualitatif dan kuantitatif itu melahirkan sebuah insight yang luar biasa. Hasilnya itu bisa dinikmati oleh banyak hal. Ya. Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Kemudian terima kasih atas terselenggaranya forum ini. Selamat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini isu menarik ya, terutama di Indonesia terkait dengan tadi tantangan kode etik dan lain-lain. Silakan Mas Zulfikar untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Saya akan memperlihatkan tabel yang ini bagian dari penelitian saya, bagaimana sebenarnya solusi dari persoalan etik. Ini salah satu contoh tabelnya saya akan perlihatkan. Ini dari artikel yang berjudul Tweeting for Religion, ya, bagaimana kelompok Islam fundamentalis di Indonesia menggunakan Twitter. Nah, tujuannya sebenarnya untuk melihat ini, karena berdasarkan teori komunikasi organisasi, ada 3 tujuan organisasi dalam berkomunikasi, yaitu pertama informatif, kemudian membangun komunitas. Apakah bisa dilihat Mas Syaril? Membangun komunitas, dan aksi ya, melakukan aksi. Nah, salah satu tabel yang ada di sini, kelihatan ya? Salah satu tabel yang ada di sini adalah tabel ini nih. Teman-teman bisa lihat nggak ini? Ya, bisa Mas, bisa. Ya. Ini karakteristik and Twitter behavior of top 20 accounts. Jadi, jadi ini adalah tabel sebelah sini, account karakteristik. Ini number of followers. Ini sebenarnya harusnya tertera nama akun. Yang ini nih. Nama akun. Tapi di sini saya tidak masukkan. Kenapa? Karena di situ benar-benar menggunakan nama pribadi. Ya, di sini ada tokoh-tokoh dari Hizbut Tahrir, tokoh-tokoh dari organisasi lain ya, termasuk dari Wahda Islamiyah, teman-teman dari Wahda Islamiyah dan yang lain-lain. Kenapa ini tidak dimasukkan? Karena di sini ada jadi perdebatan atau diskusi saya dengan penulis lain adalah bagaimana kalau misalnya kadang-kadang kelompok waktu itu ya definisinya masih masuk kelompok fundamentalis. Bagaimana kalau ini terkait dengan keamanan mereka gitu, keamanan orang-orang. Nah, daripada menuliskan namanya ada yang dituliskan ada yang tidak dituliskan, maka
kami memutuskan untuk menuliskan saja jumlah followers dari akun-akun tersebut. Jadi ini followersnya 10.000 sampai 20.000, 50 sampai 100.000, dan di bawah 100.000 atau lebih besar dari 100.000 maksud saya, ya, lebih besar dari 100.000. Artinya penelitian ini karena meneliti kelompok, tidak meneliti orang, sehingga kami menganggap nama akun itu tidak penting. Pertama, yang kedua, ini demi privasi. Ya, karena kami tidak mau terjadi hal-hal yang katakanlah karena penelitian ini namanya kami disclose, lalu kemudian bermasalah dengan orang-orang yang sedang kami teliti. Nah, dengan tidak menuliskan nama, hanya menuliskan jumlah pengikut, target atau tujuan dari penelitian ini juga tidak hilang. Kenapa? Karena orang-orang ini masuk di kelompok atau di organisasi. Organisasinya kami sebutkan, namanya tidak kami sebutkan, nama orang-orang ini. Ya. Karena di sini ada tokoh kunci yang bukan bagian dari pengurus, dan ada pengurus. Jadi di apa namanya di kelompok-kelompok mau di NU dimanapun, ketika di media sosial ada tokoh kunci atau key person, tapi bukan pengurus. Ada pengurus tapi bukan key person. Nah, dalam konteks riset yang sedang saya lakukan, yang kami cari adalah key person, mau dia pengurus atau bukan pengurus, dengan followers yang banyak gitu. Itu saja intinya. Sehingga kita bisa menyimpulkan kategori tweetnya, fungsi Twitternya, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi tidak jadi masalah gitu. Itu satu contoh solusi, Mas. Pak Prof. Muammar. Itu satu contoh solusi. Ketika nama itu tidak begitu penting, maka tidak perlu dimasukkan. Ya. Kemudian, kalau misalnya nama itu penting, berarti ini riset yang sifatnya biografikal. Itu penting untuk menyampaikan ke user atau ya, orang yang kita teliti. Atau kelompok yang sebenarnya tidak secara apa namanya, secara dari perspektif keamanan, misalnya ini bukan kelompok yang cenderung dicari-cari lah tanda petik oleh aparat, tapi kelompok biasa saja, misalnya kelompok hijabers, itu kan tidak masalah sebenarnya, karena tujuan dari kelompok ini adalah menyebarkan semangat untuk berhijab. Gitu. Nah, kalau diteliti itu jadi tidak masalah, bahkan kalau perlu kita melakukan penyampaian dulu, oh saya akan tentang kelompok Anda dan seterusnya. Yang menjadi mudah bagi kami, termasuk bagi Mas Syahril, sepengalaman kami adalah karena kami punya komite etik yang memutuskan bahwa data yang Anda ambil ini dan bagaimana Anda mengolahnya, serta bagaimana Anda menyimpannya, itu sudah lolos dari perkara etik. Jadi itu jauh lebih mudah sebenarnya. Jadi ini pesan juga untuk Prof. Muammar yang saat ini dipercayakan sebagai kepala lembaga penjaminan mutu, itu mungkin bisa menginisiasi jadi adanya sebuah unit yang membidangi etik penelitian, gitu, Pak. Saya kira itu penting. Itu jawaban saya, Mas. Baik, terima kasih Bang Sul. Ya, mungkin ada tambahan lagi, Prof. Muammar? Ya, sudah cukup, Pak. Terima kasih. Sudah cukup, ya. Ya, memang ini isu yang menarik ya, karena memang di Eropa juga sangat ketat itu mungkin sekitar 5 tahun terakhir ya, Mas Zulfikar ya. Ya. Apalagi terkait dengan kalau riset yang kita teliti adalah manusia. Nah, itu bukan berarti kemudian dengan anonimisasi itu, kemudian kita tidak mempunyai data terkait dengan data-data orang yang kita teliti ataupun akun yang kita teliti. Cuman memang itu tidak dipublikasi karena memang itu berkaitan dengan kode etik yang ada. Kecuali memang kita dapat konsen dari mereka untuk menyebutkan nama itu. Dan itu dalam dunia akademik memang diperbolehkan. Silakan kalau mau ada yang bertanya lagi terkait dengan materi kita hari ini terkait dengan digital ya. Pak Saril. Ya, monggo Pak Refki. Namun ini tidak pakai headset, otomatis suaranya nggak begitu jelas. Oke, untuk Prof. Ahmad Zulfikar, Prof, saya tertarik dengan isu ini karena memang baru ya, benar ya kata Pak Anu.
Yang saya bingungkan ketika semakin banyak membaca tentang isu-isu ini, istilah-istilah saja, Prof. Tadi saya masuk, jenengan sudah ke tahap, mungkin di PPT sudah hampir tengah-tengah ya. Jadi saya tadi telat masuknya. Yang saya mau tanyakan gini, Prof. Apa yang jadi pembeda untuk mempertegas netnografi, etnovirtual, dan etnodigital itu di mana kita bisa untuk melihat ketegasan pembatas dari istilah-istilah itu tadi. Saya pernah melihat kalau Sarah Pink ya, kalau nggak salah lebih banyak membahasakan etnodigital ya. Terus kemudian beberapa ini juga menyebutkan etnovirtual, kemudian ada juga netnografi gitu. Itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, ini Pak Kaprodi Sosiologi Agama, Pak Zulfikar. Mas Zulfikar, perkenalkan. Makanya sibuk sekali orangnya, datangnya di tengah-tengah. Ya, silakan, monggo. Ya, menarik. Sebelumnya salam kenal Pak. Saya punya teman sosiolog dari UI. Saat ini juga kuliah di VU Amsterdam. Saya sedikit banyak membantu risetnya tentang digital inequality di kaum urban di Jakarta. Nah, itu juga menarik karena lebih kepada kombinasi antara netnografi dan big data. Ya, jadi selain dia turun ke slum area, juga melakukan analisa terhadap data-data kuantitatif. Nah, sebenarnya cuma ada dua, Mas Rifki ya, ada dua. Pertama adalah netnografi. Kalau disebut etnografi virtual itu sama. Yang kedua adalah saya sebut sebagai computational research. Biasa disebut yang menghasilkan big data. Jadi itu computational research adalah riset kuantitatif dalam platform digital. Jadi cuma ada dua itu. Nah, metode-metode yang dilakukan di praktek etnografi pada riset-riset sosiologi itu dipindahkan saja ke dalam format digital, termasuk wawancara, kemudian polling ya, atau kuesioner. Yang perlu beradaptasi sebenarnya adalah penelitinya, ya, karena yang tadinya berjanji di ruang non virtual sekarang berada di ruang virtual. Kalau barriernya secara komunikasi di etnografi itu jelas ada, termasuk bahasa, tempat, dan segala macam. Kalau di netnografi barriernya atau noise-nya itu jauh lebih ngeri, Pak Rifki. Karena kan kita belum tentu punya kecepatan internet yang sama. Itu masalah juga itu. Kemudian ya itu yang paling utama sih sebenarnya, fasilitas. Karena yang kita ajak ngobrol, kalau misalnya dia di area dengan internet yang tidak cukup lancar, itu jadi masalah sendiri. Jadi tidak semudah duduk lalu wawancara atau mengamati, tidak semudah itu. Ya. Jadi sebenarnya cuma ada dua aja yang ingin menjawab pertanyaan, hanya ada kualitatif, kuantitatif. Kalaupun misalnya ada variasi, sebenarnya adalah turunan dari computational tadi, ya, kuantitatif, kualitatif tadi. Saya kira begitu, Mas Rifki. Ya, bagaimana Pak Rifki? Ya. Artinya gini ya, Mas, Pak Prof. Etnovirtual dan etnodigital itu kan jenengan istilahkan sama dengan istilah besarnya netnografi. Ini nanti lebih pada kualitatif ya, lebih pada concernnya pada kualitatif gitu. Ya. Berarti yang computational research itu mencoba mengcombine ya antara data angka dengan beberapa galian-galian MIC method mungkin ya, MIC method dalam virtual. Oh ya, oke. Terima kasih, Prof. Ya. Amin. Ini doa. Bukan harapan tapi doa, lebih manjur. Beliau ini kiai, jadi mustajab doanya. Amin. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini moderator juga ingin bertanya. Ya, monggo, Mbak Izzatul Amalia. Ini keterwakilan gender.
Ya, saya dari mahasiswa nih, Mas Yan, Prof. Mohon maaf, Nggak mungkin apa-apa. jika kata-katanya masih berbelit-belit ya. Gini, terkait pandangan tadi kan dijelasnya juga menjelaskan terkait etnografi, terus etnodigital, bahkan itu adalah hal yang asing bagi saya seorang mahasiswa. Kemudian gini, Prof, terkait pandangan penelitian R&D pada studi Islam itu bagaimana sih sebenarnya? Kemudian tadi sempat saya mendengar ada analisis sentimen, yaitu pengguna menyikapi berarti untuk mengukur respon publik ya. Itu apakah bisa semisal nanti jikalau diterapkan di semacam penelitian R&D. Karena untuk yang penelitian R&D, untuk yang uji coba kedua itu apakah bisa kalau menggunakan analisis sentimen seperti halnya ini. Padahal ini sebenarnya punyanya kuantitatif, nggih. Ngoten. Karena berketepatan saja pada disertasi saya itu mengembangkan sebuah digitalisasi juga. Bahkan tadi juga disinggung terkait etnodigital. Itu adalah juga hal yang asing. Apakah ada mungkin dari uji coba tersebut bisa digali secara mendalam atau bahkan ada platform-platform atau AI yang bisa memudahkan saya dalam menyelesaikan ini. Terima kasih Prof atas waktunya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Iza. Silakan Mas Zulfikar menanggapinya. Ya, pertama memang analisis sentimen dalam riset di platform digital itu sebenarnya mengukur respon publik. Ya. Kalau tadinya dilakukan secara non virtual, ini virtual. Kemudian ya benar sekali menarik. Ini bisa dilakukan untuk riset yang sifatnya R&D karena tentu saja kita perlu misalnya sebuah program, aplikasi atau sebuah katakanlah model entah model pembelajaran. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara virtual. Kita mengumpulkan misalnya ini practically kita kumpulkan misalnya objek penelitian kita, orang-orang, lalu kemudian diberikan aplikasinya, programnya untuk dijalankan misalnya, lalu kemudian kita mendapatkan feedback. Ini sebenarnya etnografi itu memutus sekat-sekat yang entah sekat ruang dan waktu. Kalau biasanya orang tidak punya kesempatan untuk dilakukan penelitian langsung, maka ini menjadi fasilitas, platform digital ini menjadi fasilitas. Saya tidak begitu mengerti sebenarnya pertanyaan keduanya tentang AI. Coba bisa diulang barangkali pertanyaannya, Mbak. Apakah ada Apakah ada AI yang bisa memudahkan untuk penelitian R&D, khususnya dalam mungkin dari uji-uji coba? Soalnya kan yang book and call itu ternyata prosesnya sangat banyak, Prof. Ngoten. Apakah ada yang tidak secara manual, tetapi mungkin bisa lebih memudahkan bagi peneliti dalam menyelesaikan R&D yang modelnya book and call niku? Ngoten, Prof. Oke, baik. Sepengalaman saya, pertama saya tidak punya pengalaman yang cukup untuk riset-riset R&D. Kemudian bagaimana saya menggunakan AI untuk riset itu adalah pertama lebih banyak kepada melakukan konfirmasi terhadap analisis data yang saya lakukan. Misalnya ketika melakukan analisa data statistik menggunakan R misalnya, aplikasi R, atau membuat rumus-rumus tertentu, saya itu kadang menggunakan ChatGPT untuk mengkonfirmasi apakah ini sudah tepat dan seterusnya. Saya tidak pernah menggunakan AI tertentu untuk tujuan yang seperti Mbak Isa tadi sebutkan. Jadi mohon maaf untuk informasi itu saya tidak tahu ya. Terima kasih. Ya, cukup Mbak Iza. Terima kasih, Ya, Prof. sukses ya buat disertasinya. Amin, pangesunipun, Prof. Ya, menarik sekali ini diskusinya makin lama. Tidak terasa ya, tinggal sekitar 15 atau ya 15 menit lagi.
Saya mungkin bertanya, Mas Sulfikar, ini sebenarnya butuh cangkruan lebih lama sih. Mudah-mudahan bisa ke Palopo saya ya. Amin. Apa namanya? Kalau misalnya etno apa etnografi, etnografi itu kan kita bisa apa istilahnya kita kualitatif ya, itu kita mungkin lebih familiar, terutama yang di bidang studi Islam. Tapi kemudian yang saya ingin tanyakan mungkin pertanyaan sederhana ini terkait dengan posisi computational apa namanya tadi metodologi atau method yang eh, dijelaskan terkait dengan bahwa kita kalau ingin punya sebuah gambaran atau jawaban komprehensif terhadap sebuah fenomena keagamaan dalam ruang digital itu bisa membuat itu. Nah, kita juga punya istilah digital humanities. Nah, saya ingin coba relasi ataupun tempat dari penelitian komputasional dalam dunia digital humanities itu seperti apa ya? Mungkin supaya bisa apakah itu bagian dari digital humanities? Apakah memang punya relasi hubungan atau yang lain misalnya atau sesuatu hal yang dua hal yang berbeda antara digital humanities dengan computational apa namanya method gitu. Itu aja sih. Ya, makasih Mas Haril. Ini juga menarik. Untuk digital humanities itu lebih apa ya? Kalau kita lihat video yang tadi, itu tuh lebih lebih ke digital humanities tuh. Nah, misalnya saya tadi kalau kita ingat video yang tadi, ada upaya dari para biarawati untuk memperlihatkan bahwa kita itu manusia biasa. Ya. Kita tuh manusia biasa, kita juga kadang bercanda, bahkan orang juga harus tahu bahwa Yesus itu punya selera humor lah sedikit lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam praktiknya digital humanities itu ya ya itu yang kita amati sebenarnya, apalagi terkait dengan studi Islam gitu. Kalau bicara tentang bagaimana di dalam konteks kuantitatif, saya cenderung lebih banyak melihat hal ini dilakukan, penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan eksploratory. Ya. Jadi lebih banyak ke kualitatif dulu untuk melihat detailnya, lalu kemudian kita masuk pada langkah kuantitatif. Nah, di sini baru kita bicara big data. Jadi kalau saya sebutkan tadi di pada explanatory kuantitatif itu kita tuh kita tahu bahwa ada tren, kita tahu bahwa akan ada perubahan objek atau perubahan pembicaraan ya dalam konteks katakanlah fatwa A atau fatwa B ya. Atau misalnya dekat-dekat apa namanya muktamar misalnya ada isu A atau isu B, kita tahu akan ada isu itu, kita tahu, tapi kita tidak tahu dari mana isu ini berasal, siapa yang apa latar belakang isu ini muncul. Nah, seperti yang Mas Heri sebutkan tadi, kalau dia sifatnya humanities, digital humanities, dia berangkat dari kualitatif. Kita tahu ada orang atau ada sekelompok orang yang akan mengangkat isu ini. Kita tahu kenapa diangkat, latar belakang dan seterusnya. Yang kita tidak tahu adalah bagaimana nanti dia akan tercluster, bagaimana nanti dia akan dibagikan, bagaimana nanti dia akan menyebar di media sosial. Nah, sehingga kemudian untuk riset yang Mas Haris sebutkan itu menjadi titik tolak sebenarnya. Ya. Lalu di mana letak big datanya? Yaitu di kuantitatif tadi untuk menjelaskan akan seperti apa tren yang akan terjadi. Ya. Kurang lebih seperti ya. Saya memperlihatkan ini di sini. Ya. Kalau ya lebih ke eksploratory sebenarnya, Mas. Iya, oke. Makasih penjelasannya, cukup mencerahkan. Apa namanya? Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Mbak Iza Nur, mungkin bisa disampaikan langsung daripada saya bacakan biar nggak salah paham. Bu Aiza, Mbak Aiza, atau saya sampaikan saja ini. Dalam studi hukum Islam ini menarik ini.
Bagaimana etnografi bisa diseimbangkan dengan pendekatan normatif dogmatis agar tidak terjebak pada relativisme budaya, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam. Nah, ini kayaknya mahasiswa HKI ini. Monggo direspon saja, Mas Zulfikar, apa namanya, sepengetahuan saja, karena ini mungkin agak sedikit jauh ya. Ini Mas Ya, Fahrizon yang paham. iya. Ini sebenarnya pertanyaan Sosiolegal. harus diteruskan ke Jogja ini pertanyaan ini. Iya, iya. Ya. Monggo, monggo. Eh, ini terus terang saya sulit menjawab. Eh, apalagi terkait dengan studi hukum Islam. Sekali lagi saya cenderung daripada saya mengada-ngada, cenderung saya tidak akan menjawab Ya, pertanyaan ya, ya. yang saya tidak mengerti ya. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Aiza, mungkin saya sedikit, ini bukan ahli saya, cuman kita sering diskusi dengan teman-teman yang madhabnya ini ya, hukum di Leiden ya, biasanya sosiolegal istilahnya. Mungkin bisa baca beberapa buku, walaupun tidak, kalau hukum Islam, hukum keluarga Islam bisa baca Profesor Dr. ini ya, Muhammad Latif Fauzi ya. Profesor. Ya, sudah Profesor Muhammad Latif Fauzi. Beliau disertasinya terkait sosial legal, apa namanya, terkait dengan penghulu ya, informal apa namanya gitu, saya lupa. Sudah diterbitkan di Braille ya. Disertasinya, juga tulisan-tulisannya terkait dengan hukum keluarga Islam, eh, dan pendekatannya menggunakan etnografi. Yang saya ingat dari buku atau disertasi beliau adalah terkait kasus Bupati Aceh ya, yang menikahi gadis berusia 9 tahun kalau nggak salah, dan kemudian ada penghulu di sana dan lain. Jadi keterkaitannya dengan bagaimana undang-undang pernikahan, kemudian bagaimana kemudian apa namanya, penghulu fungsinya antara otoritas negara, otoritas agama, dan juga masyarakat lokal. Nah, jadi kalau ingin lihat, kalau ingin mau lihat terkait dengan etnografi dalam kajian studi Islam, dalam kajian hukum keluarga Islam, itu bisa, yang sangat dekat itu adalah Profesor Muhammad Latif Fauzi di UIN Surakarta, sekarang Ketua LP2M. Kemudian ada Profesor Eis di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Itu juga sangat bagus terkait dengan kodifikasi, kompilasi hukum keluarga Islam ya, kalau nggak salah disertasinya, dan tulisannya banyak sekali, cukup produktif. Juga kalau tidak salah di UIN Bandung juga ada namanya Profesor Nina Nurmila, kalau tidak salah ya. Itu tapi yang dua awal itu orang-orang yang memang menggunakan pendekatan etnografi dalam kajian hukum keluarga Islam. Nah, bisa berangkat dari sana, itu akan sedikit memberi pencerahan terkait bagaimana penerapan etnografi dalam kajian hukum. Kalau hukum perdata atau hukum perdata, bisa baca Mas Herlambang dari UGM. Kalau terkait hukum pidana, pendekatan etnografi, bisa membaca Fahrizal Afandi dari Universitas Brawijaya. Ini semua adalah teman-teman saya dan Mas Zulfikar yang sering biasanya cangkruan kalau lagi di Belanda itu. Gitu, Mbak Aiza Nur. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti beberapa webinar ataupun seminar yang mereka lakukan ya. Mbak, Baik, Mas, gimana, Mas ya ini, Zulfikar? ya ini menarik ya. Saya membayangkan riset terkait hukum Islam ini sebenarnya kalau dalam konteks penelitian komunikasi ya di platform media sosial, saya tuh senang melihat, penasaran melihat bagaimana sebenarnya respon publik terhadap hukum-hukum termasuk hukum Islam yang dijalankan atau dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hukum keluarga, waris dan seterusnya. Karena penting sekali untuk mengetahui pertama pengetahuan publik, respon publik terhadap kebijakan tersebut ya. Karena kalau kita lihat jangan sampai kita tuh sibuk membuat kebijakan ya, atau melakukan apa namanya, praktik
hukum Islam, in quote ya, tanda petik. Tapi kita tidak mengetahui sebenarnya publik itu sejauh apa pengertian mereka terhadap hukum-hukum Islam yang di apa namanya diserap ya oleh hukum-hukum positif yang sedang dijalankan di negara kita ya. Termasuk yang menarik saya melihat isu misalnya perceraian gitu. Iya. Belum ada saya melihat penelitian berbasis media sosial atau platform digital lainnya yang fokus kepada bagaimana isu perceraian, ya, isu hukum keluarga misalnya di ranah media sosial gitu. Bagaimana publik mengkonsumsi itu. Lalu bagaimana kemudian publik mereproduksi. Karena dalam konteks penelitian media sosial bukan hanya bagaimana consuming, juga bukan hanya juga bagaimana producing, tapi juga bagaimana mereproduksi pengetahuan. Karena kan kita melihat influencer kan salah satu yang mereka lakukan paling menonjol adalah mereproduksi, termasuk mereproduksi hukum Islam misalnya. Bagi teman-teman yang sedang studi Islam, kita tuh melihat dengan kemampuan atau latar belakang, sorry to say, sebagian besar influencer bukan alumni pesantren atau bukan sekolah agama atau tidak menjalani mungkin baru beberapa tahun mungkin, tetapi mereka itu mereproduksi hukum lalu kemudian melemparkannya ke ranah publik. Itu jadi menarik sebenarnya bagi teman-teman. Itu tugas teman-teman di prodi studi Islam. Saya kira termasuk contoh yang tadi ya, hukum Islam. Iya, betul. Ya, itu jadi teringat saya ada di edisi Jurnal Episteme ya. Jurnal Episteme ini Mas Sulfikar juga saya undang lah ngisi nulis artikel sederhana, masih Sinta 2 Mas, tapi ya lumayan lah buat lektor kepala. Kalau mau naik ke lektor kepala kan. Nah, itu ada terkait dengan misalnya ya terkait hukum keluarga Islam ya. Kita kenal influencer Gita Saf ya, yang di Jerman itu dia menyuarakan terkait dengan child free marriage itu. Nah, itu yang kemudian viral sekali. Saya juga sempat mengikuti. Kemudian dalam satu artikel edisi terbaru ini dibahas oleh Prof. Abad dan Prof. Abad Baruzaman, Warek 1 Win 1 Tulungagung itu dengan kolaborasi dengan salah satu penulis itu terkait dengan hukum ya. Apakah ada misalnya kewajiban bagi pasangan Muslim untuk memiliki keturunan atau anak ya di situ ya. Jadi itu dibahas secara hukum tafsir Al-Qur'an dan juga kajian fikihnya gitu ya. Itu menarik. Apa yang disampaikan Mas Sulfikar betul sekali. Jadi kalau kita dikaitkan dengan etnografi juga menarik bagaimana misalnya sebuah undang-undang terkait dengan perkawinan atau pernikahan itu kemudian direspon oleh publik, kemudian ada yang mengkritik, ada yang mendukung dan lain-lain. Misalnya terkait batasan usia pernikahan misalnya kan, terus hak waris dan lain-lain. Itu akan sangat menarik bagi Mbak Aizan Nur untuk melihat itu jika sudah ada yang etnografi dengan yang disebut dengan sosiolegal itu pendekatan sudah ada, mungkin yang etnografinya mungkin lebih akan masih sangat lahan-lahan yang masih sangat baru untuk diteliti. Baik, satu pertanyaan terakhir jika masih ada yang mau bertanya. Silahkan. Kalau tidak ada mungkin kami cukupkan sekian. Ya, terima kasih Mas Sulfikar. Ini mohon maaf karena hanya bisa mengundang lewat virtual. Mudah-mudahan lain kali bisa mengundang secara apa namanya ya offline ya, real di nyata. Gitu. Bisa jalan-jalan, menikmati atau melihat Tulung Agung dengan sate dan lain-lainnya. Ya, saya akan bagikan ini di sini atau nanti di Mas Syaril. Saya nggak tahu apakah Apa itu? Saya boleh membagikannya sekarang di sini. Oh boleh, boleh. Sekarang boleh dibagikan buat teman-teman. Bisa Materinya tadi ya yang ya minta materi yang tadi. Ya, teman-teman sekalian, mari hadirin sambil menunggu Mas Sulfikar membagikan apa namanya file ataupun presentasinya. Tadi juga ada yang secara teknis menanyakan itu pakai aplikasi apa presentasinya. Saya juga terkesima, wah luar biasa ya. Orang digital banget ini gitu loh. Saya pakai ini Mas, pakai apa? Canva. Oh Canva, ya, ya. Saya sudah menduga Canva. Tapi dengan orang yang paham dengan dunia virtual itu lebih
ciamik ya, lebih cantik gitu loh Mas. Saya juga Sebenarnya kadang buat ada kan bisa ada ininya, ada apa namanya? Ini visualisasinya. template. Saya Oh, anu Mas, visualisasi. tertarik dengan gambar yang sampean terakhir tadi itu ya, karena gambar beberapa contoh muslim ya, imajinasi muslim di Canva. Nggak ada yang pakai kopiah hitam ya, songkok hitam ya. Betul, betul. Representasi Belum ada NU yang nggak masuk. ada itu di Canva itu. Oke, Semuanya ya. masih Timur Tengah dan Asia Selatan. Iya, iya. Dan teman-teman saya sudah membagikan di sini di Ya, silakan untuk download. dipelajari, kemudian diresapi dan diimplementasikan materinya. Dan juga kita akan ada apa namanya klinik metodologi kedua, ya jangan lupa. Jadi sekitar insya Allah tanggal 12 November kita akan mengadakan apa namanya klinik metodologi kedua. Monggo Mas Anas mungkin bisa promosi beberapa serialnya Pak Sekprodi. Terima kasih Mas Aril ya. Mungkin teman-teman dari mahasiswa Prodi S3 Studi Islam ataupun dari Prodi lain. Kebetulan siang kali ini mengikuti kegiatan ini. Jadi ini ikhtiar kami menjawab beberapa kemarin dari rekomendasi para asesor untuk meningkatkan kembali suasana akademik di Prodi S3 SI. Oleh karena itu kami dari Prodi S3 SI dibantu dengan Mas Syahril Siddiq ini akan mengadakan klinik metodologi nanti setiap bulan sekali. Dan ini sebagai ya tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua, utamanya dari mahasiswa S3 Studi Islam, supaya nanti riset-riset yang dilahirkan dari mahasiswa Prodi S3 SI yang akan lebih kualitas lagi. Itu dengan kita menghadirkan pemateri-pemateri baik yang dari luar negeri maupun pernah kuliah di luar negeri, nah itu akan menambah wawasan kami dalam metode penelitian. Supaya kalau kata Mas Haril, jangan punyanya Sugiono saja yang ada di dalam medek, supaya lebih bervariatif lagi. Ya, legend itu. Ya. Oke, gitu. Terima kasih Mas Zulfikar atas ilmunya. Tentu ini adalah hal yang baru bagi kami, penelitian etnografi. Ya, kita sudah punya, seperti yang disampaikan tadi, kita sudah punya ruang-ruang untuk yang bisa kita kaji sebagai objek penelitian, tapi kita masih minim sekali untuk mengkaji tersebut di ruang-ruang media sosial. Ya, WA Group. Sebenarnya saya malah terpikir untuk bagaimana meneliti grup rasan-rasan di masing grup itu. Begitu Mas Aril ya. Bisa bareng-bareng Mas. Ya. Bareng-bareng. Kolaboratif. Ya, terima kasih Mas Zulfikar. Ya, terima kasih Mas Aril sudah memperkenalkan dengan Mas Zulfikar hadir di kesempatan klinik metodologi yang edisi pertama ini. Ya, oke teman-teman, nanti insya Allah tanggal 12 kita akan ada lagi pemateri hebat lain yang terus akan mewarnai dari penelitian-penelitian dari Prodi S3 Studi Islam UIN 1 Tulungagung. Oke, terima kasih Mas Zulfikar, Mas Syahril Siddiq. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sekprodi, Pak Anas, Ribab. Saya ucapkan terima kasih Mas Zulfikar atas kesediaannya, juga Prof. Muammar Arafat yang berkenan hadir ya. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan terus menyambung silaturahmi dan insya Allah flyernya akan disebarkan dalam waktu dekat. Kita akan dari Belanda, kita akan menuju ke Australia ya terkait dengan Islam dan public policy nanti pada tanggal 12 insya Allah. Teman-teman sekalian, para partisipan, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara ini Allah ridhoi dan juga Allah berikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahril. Terima kasih, Matur nuwun. Sampai ketemu lagi insya Allah. Prof. Arafat, Prof. Muammar, makasih sudah hadir. Matur nuwun.